Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menganalisis mengenai prota, promes, silabus, dan RPP dalam mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelum memulai, perkenalkan nama saya Asrul Mu'an dengan NIM 1262052139196 di kelas PGMI 4B dan dosen pengampuh Bu Maftuha MPD. Nah, yang pertama adalah prota. Prota ini menjelaskan dari susunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diharapkan. Alokasi waktu yang sangat diperlukan agar seluruh SK dan KD bisa diterapkan dan diterima oleh para peserta didik. Dan yang selanjutnya adalah promes. Promes adalah bentuk penjabaran dari prota yang memuat gambaran pembelajaran dan pencapaian yang ingin diraih selama 1 semester. Dan yang selanjutnya adalah silabus. Silabus adalah suatu perangkat rencana dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk kemudian mencapai penguasaan kompetensi dasar. Adapun tujuan dari silabus ini yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran ialah diantaranya mempermudah, memperlancar, serta meningkatkan hasil proses belajar mengajar dan menyusun berbagai rencana pembelajaran secara profesional yang sistematis dan berdaya guna. Yang terakhir adalah RPP. RPP ini adalah sebuah dokumen yang berisi gambaran atau rencana pembelajaran yang akan dilakukan selama 1 kali pertemuan, 1 semester atau lebih. RPP juga bisa diartikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. RPP ini disusun langsung oleh guru pengampu mata pembelajaran sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran ini, guru harus memperhatikan setiap komponen penting yang harus terdapat dalam RPP. Nah, yang pertama saya akan menganalisis prota atau biasa yang disebut program tahunan. Di dalam prota ini dalam satuan pendidikannya yaitu Madrasah Ibtidaiyah dalam mata pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4 tahun pembelajaran 2021 sampai 2022. Dalam prota ini terdapat 4 kolom. Yang pertama berisi kompetensi dasar dan penjelasannya, dan yang kedua indikator dan penjelasannya, yang ketiga mata pelajaran dan penjelasannya, yang terakhir alokasi waktu atau biasa disebut waktu untuk melakukan pembelajaran. Dan yang selanjutnya adalah promes atau biasa yang disebut program semester pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 4 semester 2 tahun pelajaran 2021 sampai 2022. Di dalam promes ini terdapat 6 kolom. Yang pertama nomor, dan yang kedua kompetensi dasar dan beserta isinya, dan yang ketiga indikator beserta isinya, dan yang keempat alokasi waktu, dan yang kelima bulan, dan yang terakhir keterangan. Di dalam bulan ini yang dicentang-centang yaitu pada tanggal berapa pembelajarannya, dan di bulan ini, di bulan April terdapat BTS yang disebut
ujian tengah semester, dan di bulan Juni ada pengujian akhir semester. Dan yang selanjutnya yaitu saya menganalisis silabus pembelajaran. Dalam satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, mata pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4 semester 1 atau ganjil. Dalam silabus ini yang pertama ada kompetensi inti, yaitu KI 1 menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Dalam silabus ini terdapat 7 kolom. Yang pertama, kompetensi dasar beserta isinya, indikator beserta isinya, materi pokok beserta isinya, kegiatan pembelajaran beserta isinya, penilaian beserta isinya, alokasi waktu, dan yang terakhir sumber belajar. Sumber belajar ini bisa didapat dari buku-buku tertentu. Dan di sini saya akan menganalisis RPP atau rencana program pembelajaran di identitas mata pembelajaran satuan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah kelas atau semester 4 atau 1. Mata pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, jumlah pertemuan 3 kali. Yang selanjutnya standar kompetensi di sini ada mengenal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan yang ketiga, kompetensi dasar 1.1 menjelaskan dakwah Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Yang keempat, tujuan pembelajaran ini yaitu siswa dapat menjelaskan dakwah Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Di dalam yang kelima yaitu materi ajar dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, alokasi waktu 5 kali pertemuan. Dalam satu pertemuan itu ada 35 menit. Dan yang ketujuh, cara metode pembelajarannya yaitu yang pertama metode ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode tanya jawab, dan yang terakhir metode drill. Dalam kegiatan pembelajaran ini, yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini terjadi dalam 10 menit, yang biasanya guru memberikan salam dan memulai pembelajaran dengan mengucapkan basmalah dan kemudian berdoa sebelum memulai pembelajaran. Siswa menyiapkan buku SKI atau membuka bab yang akan dipelajari. Secara bersamaan membaca materi dakwah Nabi Muhammad dan menjelaskan strategi dakwah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Yang terakhir, guru menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan dan tujuan atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang terakhir yaitu guru memotivasi dan mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Di dalam kegiatan inti ini terjadi selama 50 menit. Yang pertama,
eksplorasi untuk pengetahuan siswa. Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan dakwah Nabi Muhammad. Misalnya, siapa yang sudah mengetahui cara Nabi Muhammad berdakwah? Dan lain sebagainya. Yang kedua, dengan bimbingan guru, siswa secara berkelompok mendiskusikan materi strategi Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang berbuat di buku paket siswa. Nah, di dalam kegiatan akhir atau penutup ini terjadi selama 10 menit. Yang pertama, guru bersama siswa membuat kesimpulan dari pembelajaran strategi dakwah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Guru menilai atau merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang disediakan. Guru menginformasikan bahwa pertemuan berikutnya akan belajar tentang memahami materi dakwah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Yang terakhir, guru bersama siswa menutup pelajaran dengan membaca hamdalah dan mengucapkan salam kepada siswa sebelum keluar kelas dan siswa menjawab salam. Di sini terdapat sumber belajar melalui buku paket SKI kelas 4, yang kedua LKS, dan yang ketiga sumber lain yang relevan. Dalam penelitian ini terdapat 4 kolom. Yang pertama, indikator pencapaian kompetensi, jenis penilaian, bentuk penilaian, contoh instrumen. Bisa jadi dalam penilaian ini yaitu melalui lisan atau pengamatan. Bentuk penilaian, uraian, instrumen skor penilaian, tes pengamatan.